Ketemu lagi dengan saya di dunia Gia. Kamu masuk dunia Gia, masuk untuk mendengarkan cerita. Banyak orang bercerita. Kenapa? Karena cerita itu adalah cara terbaik untuk berkomunikasi, cara mudah untuk diserap, diterima di memori atau otak kita. Itu kenapa saya lebih banyak bercerita. Ada kisah lagi buat kita bisa ambil hikmahnya. Saya ambil menggambarkan di kayak zaman kolosal, zaman istana atau kerajaan, bahwa dahulu kala ada sebuah istana yang cukup damai, cukup disegani. Nah, ada yang terkenal itu adalah raja dengan patihnya. Mereka itu kompak menjaga, membangun istananya. Nah, pada suatu ketika karena mereka itu hobi berburu, mereka ingin berburu dalam hutan. Berangkatlah patih, raja, dan rombongannya berburu ke dalam hutan. Udah berapa lama masuk ke dalam hutan, ternyata belum dapat hewan buruan. Ya si raja frustasi sebenarnya. Ya kayak ngomong ke patihnya, sial nggak dapat buruan, belum dapat. Tapi patihnya tetap jawab, ini yang terbaik buat kita, raja. Nah, dalam keadaan frustasi, si raja kesel juga sih sebenarnya. Ya, yang terbaik gimana, kita lagi apes nggak dapat buruan. Tapi pas waktu itu belum dapat buruan, raja belum mau balik. Sebenarnya si patih ngajaknya pulang dulu istirahat, tapi raja kekeh masih penasaran sampai dia dapat buruan. Hari berikutnya kelompoknya dibagi dua. Kelompoknya dibagi dua dengan si patih dan si rajanya. Lalu dipencarlah, berburu ke dalam. Si raja melihat ada kijang satu lagi makan rumput. Dia mau manah sebenarnya ceritanya. Nggak tahunya dari seberangnya, nggak ketahuan lagi ngumpet, si patih juga lagi sedang manah hewan kijang itu. Lalu si patih itu manah duluan. Si raja kan nggak tahu kalau si di seberang itu yang lagi mau manah ngumpet itu si patih. Melesetlah panahnya kena tangan si raja. Luka. Marah si raja sebenarnya. Dipanggillah si patih, ngumpul, dipegang sama pengawal, ditangkap. Patih masih ngomong gini, itu tetap yang terbaik buat raja saat ini. Makin marah lagi, bawa pulang ke istana, masukin ke penjara bawah tanah. Si raja kan ngomong, ini yang terbaik buat kamu ya, gitu. Patih tetap aja, iya ini yang terbaik buat saya saat ini. Nah, karena masih penasaran, ketika lukanya udah cukup kering, udah agak mendingan, berangkat lagi. Tentunya nggak bareng si patih karena patih udah di dalam penjara kan. Si raja berburu berapa hari, 2 hari, 3 hari, ternyata tersesat, masuk ke hutan lagi, hutan yang belum dia kenali, belum punya petanya. Tertangkap oleh suku-suku di daerah situ. Ternyata suku di situ menangkap mereka, raja dan rombongannya, untuk dijadikan tumbal dalam ritual. Diambil pas mau ritual, diambil satu untuk dikorbankan. Seterusnya terakhir sampai pada si raja. Nah, untungnya tetua adat itu kan tahu persis syarat-syarat untuk
yang jadi tumbal untuk dikorbankan. Dia lihat lengannya raja itu masih ada gorengnya, masih ada lukanya, dan mereka nggak mau kalau yang dijadikan tumbal itu nggak bersih, ada cacatnya lah gitu. Dan terpaksa raja dilepas. Ya dilepas sendirian sampai bisa keluar hutan itu, masuk ke hutan untuk yang biasa mereka tempat berburu, pelan-pelan sampai ke istana lagi. Kemudian setelah sadar, raja menemui si Patih ke penjara. Dia minta maaf bahwa benar apa yang dia katakan si Patih, bahwa apa yang menimpa dirinya itu yang terbaik pada saat itu. Kenapa? Coba kalau pas lengan dia nggak kena panah si Patih saat berburu itu, nggak ada lukanya, dia sudah dihabisi untuk tumbal. Dia baru sadar. Terus si Patih juga bilang ke rajanya bahwa dia di penjara juga yang terbaik. Coba kalau misalnya raja nggak marah, berburu lagi, Patihnya ikut, dia juga sudah dijadikan tumbal. Nah, mereka akhirnya saling memaafkan, kembali mengurusi istananya lagi. Pesan atau hikmah dari cerita ini adalah apa yang menimpa kita, misalnya kesialan, apes, atau disakiti orang, itu sebenarnya terima dulu, itu sebagai hal yang atau sesuatu yang terbaik buat kita saat itu. Kita nggak pernah tahu hikmah atau kebaikan di belakangnya atau di depannya nanti seperti apa, kita nggak pernah tahu. Kalau hanya fokus untuk merespon, mengurusi rasa sakit, kita fokus masuk dalam terus-terusan dendam, terus meratapi kesialan, sampai kapan? Sedangkan waktu terus berjalan, hidup terus, kita nggak ada habisnya. Sedangkan apa yang menimpa pada kita semuanya itu juga udah atas kehendak Allah kan. Kita hanya bisa menerima. Ya mungkin beberapa orang ada yang bisa membalas, bisa disakiti orang, difitnah, bisa menunjukkan kebaikan, itu juga atas izin dari Allah, izin dari Tuhan semuanya. Toh kebenaran akan menemukan jalannya, iya. Cuman ada yang bisa seketika itu, ada yang lama, ada yang itu urusan di luar kita sih. Yang paling penting buat kita ya anggap itu yang terbaik. Kayak gitu sih. Kalau kita menganggap itu yang terbaik, itu kita menerima, itu kan ujian sebenarnya. Kalau diuji sama Allah, terus kita kayak nggak terima, dumel, marah-marah, sedih, kesel, intinya meresponnya dengan hal-hal yang nggak baik. Satu, kita menyakiti diri kita sendiri, kita nggak tenang, kita juga susah mendapat hal-hal baik yang baru karena kita hanya fokus untuk hal-hal yang misalnya hanya meratapi nasib, kesel terus-terusan gitu, frustasi terus-terusan. Sebaliknya kalau menerima, bersyukur, tenang, kita dapat petunjuk, dapat berpikir dengan jernih, cara menyelesaikan masalah bagaimana, jalan keluarnya bagaimana, seperti itu sih.